Punya pengalaman pernah digangguin sama penunggu tempat latihan. Jadi tuh gini ceritanya. Aku tuh sebelum latihan di Unisula, aku tuh latihan dulu kan di daerah sini deket rumahku. Nah, terus pas aku lagi latihan tuh pas awal-awal tuh kayak aman-aman aja gitu kan. Kayak dari pertengahan sampai aku mutusin buat berhenti gara-gara satu kejadian ini. Jadi tuh pas awal-awal latihan tuh kayak semuanya tuh aman-aman aja kan. Nah, pasti pertengahan latihan tuh aku tuh kayak sering di itu loh. Jadi tuh kayak ada suara, kayak suara kakek-kakek gitu. Sering banget ngomong sama aku, tapi emang nggak ada sosoknya, cuma suaranya doang gitu kan di kupingku. Pokoknya kuping kanan apa kira aku lupa gitu. Terus dia tuh sering bilang kayak gini, kamu tuh kalau misalnya mau datang latihan harus ngaji dulu, terus kalau kamu nggak ngaji nanti aku bakal bikin kamu celaka kayak gitu. Nah, gue mikir kan kok aneh banget nih setan, kata kok dia mau suruh ngaji gitu kan. Biasanya kan setan kan menyuruh ke hal-hal yang nggak bener ya. Nah, ini mau suruh ngaji kan, gue mau jadi nggak yakin nih setan beneran setan gitu kan. Terus abis itu ya udah gue biarin aja tuh kan. Gue kira mungkin gue lagi halusinasi gitu kan. Akhirnya gue diemin aja tuh setannya. Habis itu gue lanjut terus tuh, tapi tetap aja tuh nanti kalau setiap kali gue datang latihan dia bakal muncul lagi tuh kan dengan suaranya yang kakek-kakek itu. Nah, tapi kalau di rumah nggak ada, cuma di tempat latihan itu doang kan. Terus habis itu udah kan gue biarin aja tuh gue latihan. Nah, habis itu gue pernah tuh latihan, terus gue nggak ngaji kan hari itu sama sekali. Nah, pas gue datang latihan, gue beneran tuh kan pas lagi ngerol gitu kan, yang tempat yang awalnya tuh nggak ada batu di situ, tiba-tiba jadi ada batu gitu kan. Akhirnya coba punggung gue tuh kena batu, terus sakit gitu. Nah, habis itu tiba-tiba aja gue jatuh, terus pokoknya punggung gue tuh sakit, dan sakitnya tuh sampai berbulan-bulan gitu. Nah, dari gara-gara sakit itu gue nggak bisa masuk kan ke latihan, dan gue mikir kayaknya kalau misalnya gue tetap pertahanin ini bakal berbahaya banget sih buat gue. Jadi akhirnya gue mutusin buat berhenti, ikut tuh latihan di Unisula gitu kan. Nah, pernah satu malam yang lain tuh pada latihan kan posisinya tuh gue jambon sendiri, terus yang lain itu mereka tuh udah pada ijo gitu. Terus gue disuruh buat kayak misahin diri gitu kan, madep tembok gitu kan. Terus yang lain pada latihan gitu, memang materinya tuh bukan materi gue gitu kan. Ya udah tuh gue diem madep tembok aja tuh kan, lama-lama kan gabut ya. Akhirnya gue sengaja kayak ngajak-ngajak ngobrol, gue penunggu sini siapa tahu gitu kan ada yang mau diajak ngobrol gitu. Terus nggak ada nyautin, ya udahlah gue diem aja. Terus gue nyoba manggil si ini gitu kan, si kakak ini kan. Kata gue siapa tahu gitu bisa gue ajak ngobrol gitu, siapa tahu dia bisa dari Maluku ke sini kan, ke Semarang gitu kan. Terus pas gue pas gue panggil nggak ada yang nyaut tuh kan. Ya udahlah gue diem aja gitu, gue udah nggak nyoba manggil siapa-siapa lagi gitu kan, udah gue diem aja tuh. Tiba-tiba temen gue ada yang jatuh, kata gue lah. Gue udah kaget tuh kan, wah serem nih kata gue nih, jangan-jangan gara-gara yang tadi lagi itu. Terus gue diem aja tuh kan, gue takut nanti gue dimarahin kalau sampai gue kasih tahu. Iya. Pokoknya buat temen gue yang waktu itu tiba-tiba jatuh pas hampir mau ketendang sama pelatih, gue minta maaf banget ya. Gue nggak tahu ini tuh gara-gara gue atau gimana gitu, denger ya, maaf ya sampai mukamu agak terluka separah itu. Itu bisa jadi ya, tapi nggak tahu juga ya. Tapi ngepas banget sih momennya pas malam itu gue lagi ngajak-ngajak ngobrol, tahu-tahu tiba-tiba dia kayak gitu. Nggak takut ngasih tahu, takutnya ntar gue dimarahin lagi. Ya ngapain coba gue disuruh sendirian di pojok. Ya udah gue ngajak ngobrol penunggu situ. Maaf ya kata. Udah sih gitu aja. Oke, sekian cerita hari ini and thank you for watching. Bye bye.